Pertamina Mandalika SAG Team telah memamerkan motor baru untuk mengarungi kejuaraan Moto2 2021 pada Rabu 24 Februari 2021. Selain memperkenalkan para pembalap yang bakal berlaga, yakni Thomas Luthi dan Bo Bendsneyder, tim juga memamerkan livery motor balapnya. Warna biru dengan sentuhan corak batik tampak dominan pada bagian atas motor. Sementara itu, warna putih menghiasi area tengah badan motor dan bagian bawahnya dihiasi warna merah. Selain itu, logo Pertamina sebagai sponsor utama juga terpampang jelas pada bodi motor. Tentunya Pertamina tidak sendirian. Jika kita melihat di situs resmi SAG Team stopandgo.is, total ada 44 sponsor. Apa sajakah itu? Di video kali ini kita akan mengulas sponsor yang menempel pada motor Pertamina Mandalika SAG Team. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, tak lupa kami ingatkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dimulai dari bagian depan. Yang pertama adalah sponsor utama tim, yaitu Pertamina. Pertamina adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Selanjutnya adalah Mandalika Racing Team Indonesia atau MRTI. MRTI adalah tim balap motor asal Indonesia yang bekerja sama dengan SAG Team untuk turun di kelas Moto2. Kemudian ada logo SAG Team. SAG Team adalah tim asal Spanyol yang menjadi partner dari Mandalika Racing Team Indonesia dan sekaligus menjadi pengembang motor untuk Bo Bendsneyder dan Thomas Luthi. Lalu ada logo Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan pertama dan tertua di Indonesia. Selanjutnya ada stiker bendera Indonesia yang nampak di bagian depan motor yang juga bisa diartikan bahwa tim ini berasal dari Indonesia dan mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia. Kemudian ada logo SC Project. SC Project adalah perusahaan asal Italia yang memproduksi knalpot. Selain akan digunakan pada motor Pertamina Mandalika SAG Team ini, knalpot dari SC Project juga digunakan di kelas MotoGP, Moto3, dan kejuaraan World Superbike. Dan ada juga logo Uma Racing yang merupakan produsen suku cadang motor asal Malaysia. Kemudian ada logo MRA. MRA adalah perusahaan yang bermarkas di Jerman yang memproduksi aksesoris motor seperti screen dan fairing. Pada kedua motor milik Bo Bendsneyder dan Thomas Luthi terlihat ada perbedaan, di mana motor milik Thomas Luthi terdapat logo Interwetten dan Car Expert, sementara pada motor Bo Bendsneyder tak terlihat. Di motor Mas Bo justru terlihat stiker yang bertuliskan namanya. Kemungkinan Interwetten dan Car Expert ini adalah sponsor pribadi dari Thomas Luthi. Interwetten sendiri adalah perusahaan yang didirikan di Wina, Austria yang beroperasi di bidang hiburan online. Perusahaan ini menawarkan taruhan olahraga kepada pelanggan kasino dan permainan. Sementara Car Expert adalah showroom dan bengkel mobil asal India. Lanjut ke bagian bawahnya di spakbor depan motor. Yang pertama ada logo Dunlop. Dunlop adalah perusahaan yang dikenal sebagai produsen ban dan mempunyai kantor pusat di Ohio, Amerika Serikat. Dunlop juga merupakan pemasok tunggal ban pada Moto2. Kemudian ada logo Wonderful Indonesia yang merupakan branding pariwisata Indonesia yang menawarkan potensi dan keindahan alam Indonesia. Terus ada juga logo Mandalika Racing Academy. Mandalika Racing Academy adalah sekolah balap atau akademi balap yang dimiliki oleh Mandalika Racing Team untuk mengembangkan bakat muda. Selanjutnya ada logo Autolisa.fr yang merupakan distributor mobil asal Prancis. Autolisa menawarkan jual beli mobil secara online. Dan yang terakhir ada logo Gelfer. Gelfer adalah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang otomotif, khususnya rem. Masuk ke bagian tengah motor.
Di bagian paling atas, kita akan melihat logo Kalex Engineering. Kalex Engineering adalah perusahaan asal Jerman yang mendesain, memproduksi, dan menjual suku cadang untuk sepeda motor, termasuk diantaranya adalah sasis motor. Pada motor Pertamina Mandalika SAG Team akan menggunakan sasis dari Kalex. Terus ada logo RCB. RCB atau Racing Boy adalah perusahaan yang bermarkas di Puchong, Malaysia yang memproduksi suku cadang dan aksesoris aftermarket sepeda motor. Kemudian ada logo APA Print and Film Technology yang merupakan perusahaan asal Italia yang bergerak di bidang percetakan dan stiker. Selanjutnya ada logo Pertamina yang berukuran cukup besar dan di bawahnya juga tertempel logo Garuda Indonesia. Di bagian bawah ada logo BUMN atau Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Termasuk diantaranya adalah Pertamina, PLN, Garuda Indonesia, Pegadaian, dan lain-lain. Selanjutnya ada logo Wonderful Indonesia. Terus ada logo Mandalika Racing Team dan logo SAG Team. Terus ada logo NB atau New Balance yang merupakan apparel olahraga asal Amerika yang juga memproduksi sepatu untuk olahraga. Kemudian ada logo Interwetten yang hanya nampak pada motor Thomas Luthi. Dan terakhir ada logo Pertamina yang tersembunyi di bagian bawah motor. Lanjut ke bagian belakang. Yang pertama kita akan melihat logo Pertamina di bagian ujung motor. Selanjutnya nampak jelas logo MyEUPay. MyEUPay adalah sebuah lembaga yang bermarkas di London, Inggris yang menyediakan jasa layanan pembayaran online. Kemudian ada logo Etoile Redbubble. Etoile Redbubble adalah perusahaan asal Australia yang menyediakan layanan platform desain kaos dan sekaligus mencetak, menjual, dan mengirimkan pesanan tersebut ke tangan konsumen. Kemudian ada logo Meizu Racing yang merupakan bengkel dan juga showroom asal Singapura. Di bawahnya ada logo Desmo Corner. Desmo Corner sendiri adalah bengkel yang dimiliki Direktur Operasional Mandalika Racing Team, Kemal Syah Nasution. Kemudian ada logo Rans. Rans Entertainment adalah channel YouTube dan rumah produksi yang dibentuk oleh pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Raffi Ahmad sendiri adalah brand ambassador dari MRTI. Lanjut ke bagian spakbor belakang motor. Yang pertama ada logo GBR Racing yang merupakan perusahaan yang bermarkas di London, Inggris. Perusahaan ini memproduksi cover pelindung pada sepeda motor, termasuk juga cover mesin atau cover engine. Kualitas produk GBR Racing telah diakui oleh FIM dan juga banyak dipakai di kejuaraan balap FIM. Kemudian ada logo Jeep4 Performance yang merupakan toko spare part motor yang berada di Inggris. Di sampingnya ada logo XAM. XAM adalah perusahaan yang memproduksi gear sepeda motor. Perusahaan ini terletak di Thailand. Tepat di bawahnya ada logo Titan Reitmeier. Titan Reitmeier adalah perusahaan asal Jerman yang memproduksi mur dan baut. Kemudian ada juga logo RCB dan Gelfer. Lalu ada logo Gelspeed yang merupakan perusahaan asal Jepang yang memproduksi spare part motor khususnya velg dan sistem pengereman. Di bawahnya tertempel logo Tailio Techno Racing. Tailio Techno Racing adalah perusahaan asal Cina yang memproduksi radiator. Kemudian ada logo 2D atau Diebus and Diebel yang merupakan perusahaan asal Jerman yang memproduksi sistem data recording pada motor maupun mobil balap. Terus ada logo Einek Design. Einek Design adalah studio desain khusus airbrushing asal Spanyol yang juga mengerjakan material komposit pada bodi motor. Di sampingnya ada logo J. Juan Brake System yang merupakan perusahaan asal Spanyol yang memproduksi sistem pengereman. Lalu ada logo EK Chain. EK Chain adalah perusahaan yang bermarkas di Kaga, Jepang dan bergerak di industri otomotif khususnya produksi rantai dan gear. Dan ada juga logo Dunlop. Dan yang terakhir ada logo Triumph.
Triumph adalah produsen sepeda motor dan mobil asal Inggris yang juga menjadi pemasok mesin di kelas Moto2. Bicara tentang sponsor di ajang MotoGP ini tentunya bikin kita penasaran juga kan? Kira-kira berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk mensponsori sebuah tim? Nah, ternyata untuk kisaran biayanya yang harus dikeluarkan untuk menjadi sponsor tim bisa kita hitung sendiri sob. Melalui kalkulator web rtrsport.com, kita bisa memperkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Untuk simulasinya akan Mimin bahas di video selanjutnya. Sekian untuk video kali ini. Klik like-nya jika kalian suka dengan video ini. Dan bantu share ya, agar channel ini makin berkembang. Jika kalian punya saran pembahasan, bisa ditulis di kolom komentar ya sob. Bye-bye!